Film ini diklaim sebagai film paling menakutkan yang pernah ada. Saran saya untuk teman-teman, orang-orang dengan kondisi jantung yang lemah untuk tidak menonton film ini ya. Karena banyak hal-hal yang mengerikan dan membuat jantung berdebar-debar. Seperti Mimin alamin saat menonton film ini. Ketika Mimin menontonnya, Mimin memicingkan mata untuk menontonnya. Agar tidak terlalu jelas penampakan-penampakan dan adegan-adegan yang membuat jantung berdebar-debar. Dan film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Spanyol pada tahun 1990. Film horor berdasarkan kisah nyata ini menceritakan ketika mereka hendak memanggil arwah ayah Veronica dan pacar Diana yang sudah tiada. Sialnya, alat yang mereka gunakan malah memanggil iblis yang jahat. Nah, sebelum masuk dalam cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng terlebih dahulu. Diperlihatkan seorang gadis bernama Veronica. Dia tinggal bersama ketiga adiknya yang bernama Luisa, Irene, dan Antonito. Mereka berempat sekolah tempat yang sama. Pada saat itu ternyata dunia akan mengalami fenomena matahari. Dan sehingga pada guru-guru mengajarkan tentang itu kepada murid-muridnya. Sang guru menjelaskan bahwa saat matahari muncul, orang zaman dahulu mempercayai di saat itu akan terjadi sesuatu. Dan mereka meyakini bahwa pada saat itu juga kegelapan akan menang melawan cahaya. Dan sehingga menurut mereka, dan di saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan pengorbanan. Ketika kelas selesai, semua murid dan guru naik ke lantai atas untuk melihat fenomena itu. Sementara Veronica dan kedua temannya, yaitu Diana dan Rose, mereka malah pergi ke ruangan tanah. Yang ternyata mereka ingin mengadakan ritual untuk memanggil arwah ayah Veronica dan arwah pacar Diana yang sudah wafat. Tentu saja mereka melakukan itu dikarenakan mereka merindukan orang-orang yang mereka cintai yang sudah meninggal. Lalu mereka menanyakan apa saja yang mereka pikir kepada papan Ouija itu. Dan tak lama mereka dapat balasan dengan sebuah jawaban yang melalui sebuah gelas yang mereka jadikan sebagai alat geraknya. Kita sendiri tahu jelas bahwa mereka berhasil memanggil roh yang ada berada di sana. Yang ternyata hal itu malah menjadi hal buruk yang terjadi. Dimulai gelas menjadi panas dan juga gelas yang tiba-tiba menjadi pecah yang menyebabkan jari Veronica menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Kita sendiri tahu bahwa roh itu bukanlah roh ayah Veronica atau roh pacar Diana, melainkan roh jahat. Apalagi ketika Veronica pingsan dan kemudian tiba-tiba berteriak begitu kencang dan mengerikan. Singkat cerita, ketika Veronica sadarkan diri, dia tidak lupa untuk menjemput adik-adiknya yang akan segera pulang. Tapi di saat itulah mereka malah melihat suster kematian. Suster itu tidak bisa lagi melihat dengan kedua matanya. Tapi yang anehnya, suster itu seperti menatap Veronica dengan kedua matanya. Dan setelah itu, akhirnya mereka sampai juga di rumah. Veronica kemudian pergi ke kamarnya untuk menyimpan tas yang berisi papan Ouija itu di atas lemari. Lalu Veronica keluar dari kamarnya. Tapi tanpa disangka tiba-tiba Veronica mendengar sesuatu yang jatuh. Dan itu ternyata adalah tasnya yang sudah diletakkan tadi di atas lemari. Ketika sudah diletakkan kembali, tiba-tiba tas itu terjatuh lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya Veronica pun tidak mau ambil pusing. Kemudian dia menyimpan tas itu di bawah kolong tempat tidurnya. Dan bukan sampai di situ saja. Ketika Veronica makan bersama adik-adiknya, tangan Veronica bergetar begitu hebat. Sampai-sampai sang adik begitu khawatir atas keadaan kakaknya. Tapi tak lama kemudian, untung saja Veronica tersadar ketika Irene tanpa sengaja menumpahkan sekotak susu cair. Tapi teror yang mengerikan itu belum berhenti sampai di situ saja. Di hari yang sama saat Veronica memandikan adiknya yang bernama Antonito, tanpa diduga Veronica mendengar suara gaduhan dari arah kamarnya. Yang ia kira suara itu berasal dari kedua adiknya. Tapi suara gaduh itu bukanlah berasal dari mereka. Veronica yang penasaran, kemudian dia masuk ke dalam kamarnya itu. Tapi di sanalah, pintu Veronica tiba-tiba tertutup sendirinya dengan kencang. Dan dia juga mendengar suara jeritan dari adiknya yaitu Antonito yang dia tinggalkan di kamar mandi. Tapi untung saja, pintu itu bisa dibuka dengan sendirinya. Lalu Veronica langsung menyusul adiknya di kamar mandi. Yang ternyata, air mandi adiknya berubah menjadi panas.
dan mengakibatkan perut adiknya menjadi kemerahan. Di malam harinya, saat Veronica sedang tertidur, tiba-tiba ia terbangun karena pintu lemarinya terbuka dengan sendirinya. Tentulah hal itu membuat Veronica mendekat ke arah lemari. Dan ternyata ketiga adik Veronica lagi bersembunyi dari sesuatu. Veronica yang menyadari bahwa ada seseorang mendekati dirinya. Dia pun membalikkan badannya untuk melihat sesuatu di sana. Dan ternyata benar saja, di sana sudah ada makhluk yang merupai sosok ayahnya, yang mendekat secara perlahan-lahan sambil memanggil nama Veronica. Di saat itulah Veronica bertemu dengan sosok ayahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sebuah tangan misterius menarik Veronica ke atas kasurnya. Dan ternyata sosok ayahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok makhluk hitam. Veronica yang melihat hal itu, tentu saja Veronica berteriak sangat kencang. Dan ternyata kejadian itu adalah mimpi buruk Veronica. Singkat cerita, ketika sampai di sekolah, setelah kejadian itu, Diana dan Rose tidak mau bermain dengan Veronica. Bahkan mereka sudah tidak lagi berteman dengan Veronica. Veronica yang merasa dijauhi teman-temannya, dia pun meminta izin kepada gurunya untuk ke toilet. Tapi ternyata Veronica malah pergi ke bawah tanah, di mana tempat pertama kali dia memanggil roh setan itu. Saat di sana, Veronica melihat suster kematian yang pernah dia lihat sebelumnya. Entah apa yang dilakukan suster itu, tapi yang jelas sang suster itu mengetahui tentang apa yang terjadi atas Veronica. Dan kemudian sang suster menjelaskan kepada Veronica bahwa Veronica dan temannya yang memanggil roh waktu itu adalah bukan roh yang mereka inginkan, melainkan roh yang lain yang sedang mengincar tubuh Veronica. Tentu saja roh itu tidak mau berpisah dengan tubuh Veronica. Dan sang suster berkata bahwa Veronica harus menjaga dan melindungi ketiga adiknya. Cepat atau lambat, roh jahat itu pasti akan segera menyakiti ketiga adiknya tersebut. Veronica yang mendengar hal itu kemudian mencari cara untuk menanggal gangguan roh jahat itu dengan cara menggambar simbol yang dia yakini bahwa simbol itu bisa mengusir hantu yang ada di rumah mereka. Saat Veronica melihat dari arah jendela, tiba-tiba ada sosok makhluk hitam memasuki kamar adiknya. Tentu saja Veronica langsung bergegas lari ke kamar adiknya. Sesampai di kamar, Veronica hanya melihat adik-adiknya yang tertidur dengan nyenyak. Lalu Veronica kembali ke kamarnya. Ketika Veronica sampai di kamarnya, ia melihat ada sosok bayangan di dinding yang berjalan dan membakar penangkalan itu. Dan juga tiba-tiba mencekal leher adiknya, yaitu Lucia. Lucia yang berteriak sangat kencang. Veronica yang mendengar itu, dia langsung berlari ke kamar adiknya. Veronica langsung menyelamatkan adiknya itu. Ketika Lucia terbangun, Lucia mengira kalau Veronica lah yang mencekiknya. Veronica yang mendengar perkataan adiknya, dia menjelaskan kepada adiknya bahwa dia telah menyelamatkan Lucia dari makhluk hitam itu. Setelah kejadian itu, sang ibu pun pulang ke rumah. Menyadari ada kejadian hal yang aneh, akhirnya sang ibu bertanya tentang apa yang terjadi. Lalu Veronica menjelaskan semua yang terjadi di rumah itu. Tapi sayangnya, sang ibu tidak percaya kepada mereka dan menyuruh mereka untuk tidur kembali. Dan setelah kejadian itu, Veronica yang sudah terbangun dari tidurnya, dia melihat ketiga adiknya yang ada di atas kasurnya. Yang ternyata, tanpa diduga-duga, sang adik malah menggigit kulit Veronica sampai terluka. Yang ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk Veronica lagi. Dan setelah terbangun, Veronica akhirnya tersadar bahwa pada saat itu ia mengalami menstruasi pertama kali dalam hidupnya. Tentu saja ia langsung membersihkan noda darah itu. Ketika Veronica ingin membalikkan kasur, tanpa disangka di bawah kasurnya terdapat noda hitam, entah karena apa. Bukan cuma itu saja, Veronica juga melihat di setiap tempat tidur adik-adiknya. Ternyata terdapat noda hitam berbentuk tubuh seseorang. Kemudian Veronica menemui Antonito. Kemudian dia bertanya tentang buku yang berserakan di lantai. Kemudian sang adik pun menjawab bahwa buku-buku itu dibawa oleh ayahnya. Veronica yang mendengar itu tentu saja mengetahui bahwa itu bukanlah roh ayahnya, melainkan roh jahat. Kemudian Veronica memberi saran kepada adiknya. Jika melihat kembali sosok ayahnya, Antonito harus menutup kuping dan tidak mendengar perkataan dari sosok ayahnya, dan sambil memanggil-manggil kakaknya. Antonito yang mendengar itu, ia pun mengangguk-angguk menandakan mengerti tentang perkataan kakaknya. Keesokan harinya, Veronica yang tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia pergi untuk bertemu lagi dengan suster kematian itu, untuk menanyakan bagaimana caranya agar mereka tidak diganggu lagi. Suster itu pun menjawab, untuk menghentikan gangguan itu, Veronica harus memainkan kembali papan Ouija itu.
dikarenakan mereka belum sempat melakukan perpisahan melalui papan Ouija itu. Kini Veronica memanggil teman-temannya kembali untuk mengakhiri dari permainan Ouija itu. Tapi sayangnya, kedua teman-temannya sedang melakukan pesta kecil-kecilan. Tentu saja mereka menolak permintaan Veronica. Veronica yang tidak tahu lagi mau berbuat apa, dia pun pergi menemui ibunya yang lagi bekerja. Di sini dia mengatakan kepada ibunya untuk segera pindah dari apartemen mereka. Tentulah sang ibu menolak permintaan aneh dari Veronica itu. Lalu, ketika Veronica di rumahnya, dia dengan nekat memainkan papan Ouija itu bersama adik-adiknya. Sebelum itu, sang adik menolak untuk memainkan itu. Dan akhirnya ketika Veronica meyakinkan adiknya, akhirnya adik-adiknya pun menuruti permintaan kakaknya. Antonito yang paling kecil di antara mereka, disuruh menggambar simbol penanggalan setan itu. Tapi sayangnya, Antonito yang bosan menggambar simbol itu, dia pun menggambar simbol lain, di mana simbol itu adalah simbol pemanggil arwah. Sementara kedua adik lainnya, ia membantu Veronica untuk mempersiapkan tempat pemanggilan arwah tersebut. Ketika semua sudah siap, mereka pun mulai bermain papan Ouija itu. Di sana Veronica, Lucia, dan Irene meletakkan jari mereka di atas gelas yang sudah disiapkan mereka. Di saat mereka memanggil roh itu, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Tentu saja Veronica dan adik-adiknya merasa terkejut dan takut. Veronica yang melihat itu langsung mengucapkan salam perpisahannya. Tapi sayangnya sang roh malah menolak salam perpisahannya itu. Yang sehingga mereka kini menyanyikan sebuah lagu yang santai, yang dikatakan bahwa lagu itu bisa mengusir roh hantu di sana. Tapi di saat mereka bernyanyi, sang roh malah marah dan segera mengganggu mereka semua. Mulai dari pikiran tidak enak, dan terdengar suara barang-barang terjatuh dari luar ruangan mereka. Hal itu membuat sang adik kehilangan konsentrasinya, apalagi saat lilin yang menyala tiba-tiba padam sendirinya. Dan tiba-tiba papan Ouija mereka terbelah dua, dan kemudian sebuah gelas yang menggelinding menuju arah kamar Veronica. Lalu Veronica mengikuti gelas itu. Tiba di saat di kamar Veronica, Veronica yang hendak menyentuh kasurnya, tiba-tiba sebuah tangan muncul menarik tangan Veronica. Veronica kaget dan menjerit sekuat-kuatnya. Untung saja Veronica berhasil melepaskan dari tangan misterius itu. Lalu dia berlari ke arah tempat adik-adiknya berada. Lalu menelpon pihak berwajib untuk segera datang. Di saat itulah sang adik Antonito berjalan ke arah pintu dan menatap sesuatu. Dan kemudian dia diculik oleh tangan hitam misterius itu. Veronica yang melihat hal itu, dia pun langsung berlari dan mencari-cari adiknya. Ternyata adiknya sudah berada di dalam kamar mandi. Veronica pun langsung membawa Antonito beserta adik-adik lainnya untuk segera keluar dari rumah itu. Saat mereka sampai di pintu keluar, adik-adik lainnya menanyakan kepada Veronica di mana Antonito. Di saat Veronica melihat arah cermin, ternyata Antonito tidak ada di atas pangkuannya. Lalu Veronica meminta kedua adiknya untuk keluar terlebih dahulu. Lalu dia mulai mencari Antonito di dalam rumahnya. Dan ternyata Antonito masih di dalam kamar mandi yang lagi ditemani oleh sosok hitam itu. Tentu saja Veronica langsung bergerak ke arah tirai itu. Tapi sayangnya Veronica harus terpental oleh sosok hitam itu. Sementara itu Antonito langsung berlari keluar dari kamar mandi. Ia pergi menuju lemari yang ada di kamar kakaknya untuk bersembunyi. Di saat itu Antonito sedang menutup kupingnya dan memanggil nama Veronica. Tentu saja Veronica mengajak adiknya untuk segera keluar dari rumah mereka. Namun yang anehnya, sang adik tidak mau mendengarkan perkataan kakaknya. Di sini Veronica baru menyadari bahwa selama ini sang iblis sudah memenuhi tubuhnya. Dan semenjak awal, ternyata Veronica yang mencekik Lucia dan begitu juga dengan Antonito yang terendam di air panas. Ternyata itu adalah perbuatan Veronica sendiri tanpa diketahuinya. Dan di saat itu Veronica melihat ke arah cermin. Ternyata benar saja, dia tidak melihat tubuhnya, melainkan sosok berwarna hitam yang mengerikan itu. Lalu kemudian Veronica mengambil pecahan cermin itu, kemudian dia menusuk lehernya sendiri, yang bertujuan untuk mengakhiri hidupnya bersama roh jahat itu. Ia berharap bahwa roh itu tidak dapat untuk menggangguin adik-adiknya lagi. Dan di saat bersamaan, sang inspektur sudah memasuki kamar Veronica. Petugas itu melihat tubuh Veronica yang melayang sendirinya dan kemudian terjatuh tidak sadarkan diri. Dan mereka pun segera mengeluarkan dan mengamankan Antonito dari dalam lemari itu. Setelah itu, sang petugas membawa tubuh Veronica keluar dari sana. Sang ibu yang melihat bahwa Veronica yang lagi sekarat
Dia pun menyesal tidak mempercayai perkataan Veronica selama ini. Sementara itu sang inspektur melihat sebuah foto Veronica di lantai dan tak lama kemudian foto itu terbakar sendirinya di bagian wajah. Hal itu menandakan bahwa Veronica sudah meninggal dunia dan film pun selesai.